Kali ini kita akan membahas mengenai jarak titik ke bidang atau menentukan proyeksi titik ke bidang. Untuk menentukan jarak titik ke bidang, kita harus mengetahui beberapa konsep nih. Konsep yang pertama yaitu bahwa jarak suatu titik ke bidang adalah panjang garis proyeksi yang kita tarik dari titik itu dan tegak lurus terhadap garis perwakilan pada bidang tersebut. Nah, perlu diingat bahwa proyeksi suatu titik ke bidang sangat ditentukan oleh letak titik itu pada garis perwakilan dari bidang tersebut. Contohnya seperti ini. Ada 3 buah gambar kakak buat, di mana titik T ini akan kakak proyeksikan pada bidang ABCD. Nah, kalau kakak proyeksikan, maka dia akan jatuhnya di sini, di mana garis perwakilannya adalah merupakan diagonal sisi pada bidang ABCD ini. Nah, karena ini proyeksinya, maka dia akan tegak lurus terhadap diagonal sisinya. Nah, jarak titik ke bidang itu adalah TO ini. Kita lihat pada gambar yang kedua, berarti proyeksinya kakak jatuhkan seperti ini, di mana yang menjadi garis perwakilannya adalah ini. Nah, ini bukan diagonal sisinya, tetapi ini yang membuat garis proyeksi ini yang membuat tegak lurus pada bidang ABCD. Maka mengetahui panjang proyeksinya ini adalah jaraknya nih, T ke O ini. Nah, kita lihat pada gambar ketiga, titik T ini akan kakak proyeksikan pada bidang ABCD. Nah, akan jatuhnya seperti ini, di mana dia akan tegak lurus pada garis perwakilannya kita ambil adalah CD ini, di mana dia akan tegak lurus. Maka panjang proyeksinya adalah panjang titik T ke D ini. Nah, kita lihat pada gambar berikut. Di sini ada sebuah segitiga dan ada sebuah titik. Jika kakak proyeksikan titik T ini ke ABC, maka dia akan jatuhnya seperti ini. Nah, kita misalkan jatuhnya seperti ini. Maka yang menjadi garis perwakilannya adalah ini. Kita tarik dari titik C. Nah, inilah garis perwakilan inilah yang tegak lurus terhadap proyeksinya. Nah, jarak titik ke bidang ini adalah kita namakan TO. Nah, kira-kira paham ya? Oke, kita akan masuk kepada soalnya. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 10 cm. Maka kita buat di sini panjang sisinya 10 cm. Berarti panjang AB 10, panjang BC 10, panjang CG juga 10. Nah, kita disuruh menentukan jarak titik E ke bidang AFA. Sebelumnya kita harus menggambar dulu segitiga AFA ini. Maka merupakan bentuk segitiga kan? Dari sini kita harus tarik garis perwakilan pada bidang AFA ini, yaitu garis AU ini, yang merupakan garis perwakilan pada bidang AFA. Nah, yang ditanyakan jarak titik E ke bidang AFA ini. Maka yang merupakan jarak terdekatnya adalah ini. Kita proyeksikan, maka jarak titik E ke bidang AFA ini adalah panjang ET, yang merupakan jarak terdekatnya. Nah, kalau kita perhatikan, di sini segitiga AEO. Kita perhatikan segitiga AEO. Ini merupakan segitiga siku-siku nih. Maka kita keluarkan bentuknya seperti ini. Maka jaraknya tadi adalah ET yang ini. Dari sini untuk menentukan ET atau panjang jarak titik E ke bidang AFA yaitu sama dengan panjang ET. Nah, untuk mencari panjang ET ini terlebihnya kita cari dulu nih panjang ketiga sisinya. Nah, yang pertama kita cari panjang AE. Kita perhatikan panjang AE itu sama dengan panjang sisinya, yaitu 10 cm. Berarti di sini 10, AE 10. Nah, sekarang kita mau cari panjang EO nih. Kalau kita perhatikan panjang EO itu sama dengan setengah dari EG. Nah, EG ini merupakan diagonal sisi. Nah, diagonal sisi EG itu kan sama dengan 10 akar 2. Karena ini merupakan diagonal sisinya. Karena EO setengah dari EG, maka EO ini 10 akar 2 kita bagi 2. Yaitu 5 akar 2. Nah, sekarang kita cari panjang AU dulu nih. Kita perhatikan segitiga AEO. Nah, merupakan segitiga siku-siku. Maka mencari panjang AU, itu kita bisa mencari panjang AU. Kakak buat di sini panjang AU dengan Pitagoras nih. Itu sama dengan akar dari 10 kuadrat
Karena AO sisi miringnya berarti kita tambah dengan 5 akar 2, kita kuadratin nih. Ini panjang AO, yaitu akar dari 100 ditambah 5 kuadrat itu 25. Akar 2 kuadrat itu 2. Berarti 25 kali 2, berarti 50. Maka itu sama dengan akar dari 150. Akar 150 itu 5 akar 6. Nah, atau cara praktisnya kakak buat sini 5 akar 2. Berarti 10 ini kakak ubah jadi 5 kali 2. 2-nya ini kakak akarin 5 akar 4. Nah, kan sama-sama bilangan pokoknya 5. Di sini 5. Maka panjang AO yang ini itu sama dengan 5 akarnya, karena AO itu sisi miring, berarti kita jumlahin akar 6. Nah, ini bisa dengan rumus Pitagoras atau dengan rumus praktisnya. Nah, kita sudah dapat nih panjang ketiga sisinya. Maka kita bisa menggunakan aturan luas segitiga nih. Kakak buat aturan luas segitiga AEO. Berarti luas segitiga AEO setengah kali alasnya EO. Kakak buat EO dikali tingginya AE. Itu nilainya sama dengan setengah alasnya kita jadikan AO. AO kita kali dengan tingginya ET. Nah, ini kakak coret. EO kan 5 akar 2. Kita kali AE 10 dengan AO-nya 5 akar 6 kali ET. Nah, kita dapat nih ET. Kalau di sini nggak coret, di sini coret, berarti ET itu sama dengan 10 akar 2 kakak bagi dengan akar 6. Nah, akar 6 kali akar 2 ini bisa dicoret. Di sini sisa 3. Maka ET itu sama dengan 10 dibagi akar 3 nih. Nah, kita rasionalkan, sama-sama kita kali akar 3 ya. Maka ET sama dengan ET itu 10/3 akar 3. Nah, maka jarak titik E ke bidang AFA adalah 10/3 akar 3. Oke, kita masuk pada soal selanjutnya. Diketahui kubus ABCDEFGH panjang rusuknya 10 nih. Sama ya. Jarak antara titik C ke bidang AFA. Nah, terlebihnya kita gambar dulu segitiga AFA ini. Nah, gambarnya merupakan suatu segitiga. Yang ditanyakan jarak titik C ini ke bidang AFA. Nah, kita di bidang AFA kita cari dulu garis perwakilannya, yaitu AO ini tadi. Nah, yang ditanya jarak titik C ini kita proyeksikan ke garis perwakilannya tadi, yaitu ini. Di mana proyeksinya ini tegak lurus. Maka jarak C ke bidang AFA ini, adalah panjang CT. Nah, sekarang kita cari nih panjang CT. Kita perhatikan segitiga AOC. Nah, AOC ini. Nah, kakak keluarkan nih segitiga AOC-nya. Maka di sini AOC. Nah, panjang CT tadi kan yang ditarik dari titik C. Di mana proyeksinya merupakan tegak lurus nih. Maka untuk mencari panjang CT ini sama. Harus kita cari dulu panjang ketiga sisi-sisinya ini. Nah, yang pertama kita cari panjang AC nih. Nah, AC ini kalau kita perhatikan merupakan diagonal sisi. Berarti di sini 10 akar 2. Nah, sekarang kita mau cari panjang OC nih. Kita perhatikan, kita tarik panjang OC. Nah, kalau kita perhatikan, kita lihat segitiga COG. Nah, untuk mencari panjang OC, itu kita perhatikan segitiga COG. Yang merupakan segitiga siku-siku nih. Kakak keluarkan. Maka kita cari panjang OG. OG ini kan setengah dari diagonal sisi, setengah EG. Berarti kalau diagonal sisinya 10 akar 2, berarti di sini 5 akar
2 nih. Sekarang kita tarik CG. CG ini kan merupakan sisinya, berarti 10. Sekarang kita mau cari panjang OC nih. Kita bisa menggunakan rumus Pitagoras atau dengan menggunakan rumus praktis. Berarti kakak buat ini 10 ini sama dengan 5 dikali 2. Itu sama dengan 5. 2-nya kakak akarin. Berarti 2 itu kan akar dari 4. Nah, karena sama-sama 5, di sini 5, berarti OC juga 5. 5 akar, kita perhatikan OC-nya ini kan sisi miring, berarti akarnya kita jumlahin. Akar dari 2 tambah 4, berarti 6. Maka OC di sini 5 akar 6 nih. Nah, sekarang kalau kita perhatikan segitiga AOE untuk mencari panjang AO nih. Nah, kita mau cari panjang AO. Kita perhatikan segitiga AOE. Nah, segitiga AOE ini kakak keluarin. Berarti AE di sini 10. OE juga setengah dari diagonal EG. Berarti 5 akar 2. Nah, kalau di sini sama 10, di sini 10, sini 5 akar 2. Maka AO itu pasti 5 akar 6. Maka kita dapat di sini AO itu 5 akar 6. Panjang AO dari O sampai A ini 5 akar 6 nih. Nah, sekarang kita bisa menggunakan untuk mencari jarak CT ini, kita gunakan aturan luas segitiga nih. Karena ini merupakan segitiga sama sisi, panjang OC sama dengan panjang AO, maka kita tarik garis dari titik O ini. Di mana garis yang kita tarik akan membagi dua AC ini sama besar. Kita namakan di sini titik P. Maka kalau dari AC itu 10 akar 2, berarti A ke P itu 5 akar 2. P ke C juga 5 akar 2. Maka kita bisa mencari panjang OP nih. OP kita gunakan rumus Pitagoras nih. Berarti OP itu sama dengan akar dari 5 akar 6, 5 akar 2. Nah, 5 akar 6 kakak kuadratin dikurang 5 akar 2. Kakak kuadratin. Nah, 5 kali pangkat 2 kan 25. Akar 6 dikuadratin 6. Berarti 25 kali 6. Itu sama dengan akar dari 150. Nah, 5 pangkat 2 itu 25. Akar 2 dikuadratin itu 2. Berarti 25 kali 2. Itu 50. Maka panjang OP itu sama dengan akar dari 100. Nah, akar 100 OP itu sama dengan akar dari 100 berarti 5 akar 25 kali 4. Berarti akar 100 itu 10. Maka OP itu sama dengan 10. Nah, kakak buat ini dengan menggunakan aturan luas segitiga nih. Berarti kakak buat di sini setengah kali alasnya AC nih. AC ini kan 10 akar 2. 10 akar 2 dikali tingginya OP. Berarti kali 10 itu sama dengan setengah kali, sekarang alasnya AO nih, 5 akar 6. Kalau alasnya AO berarti tingginya pasti CT. Berarti kali CT. Nah, setengahnya kakak coret nih. Di sini 5-nya kakak coret, berarti di sini 2. Berarti CT itu sama dengan 20, 10 kali 2 ya. 20 akar 2 dibagi dengan akar 6. Nah, CT itu sama dengan, kakak coret sini. Karena sama-sama ini akar 3. Karena akar 2 kali akar 3. Akar 2-nya kakak coret. Maka 20 per 3 akar 3 nih. Maka panjang CT itu sama dengan 20 per 3 akar 3. Nah, dari soal 1 dan 2 kita bisa tarik kesimpulan nih. Bahwa jika diketahui bidangnya AFA, maka kita perhatikan EC ini kalau kakak tembuskan itu kan sama dengan diagonal ruang. Sementara jarak E ke bidang AFA ini sama dengan AT, ET.
Maka itu sama dengan 10/3 akar 3 yang kita dapat tadi pada soal pertama. Sedangkan C ke T ini sama dengan 20/3 akar 3. Kalau kakak panjangi, ini akan menjadi diagonal ruang. Di mana jarak ET itu bisa kita cari dengan cara praktisnya. Itu sama dengan 1/3 dari EC. EC itu kan diagonal ruang. Karena EC diagonal ruang, yaitu panjang sisinya kali akar 3. Sisinya kan 10, berarti 10 akar 3. Maka ET itu pasti 1/3 dari diagonal ruang. Nah, benar kan? Berarti 10/3 kali akar 3. Sedangkan CT itu 2/3-nya dari diagonal ruang. Kalau ET tadi 1/3-nya. Nah, kira-kira paham ya? Nanti untuk soal selanjutnya, bila ada soal seperti ini, kita bisa mencari rumus praktisnya. Berarti dia 1/3 dari diagonal ruangnya yang mana? Nah, kalau ini 2/3 dari diagonal ruangnya yang mana? Nah, kira-kira paham ya? Oke, kita masuk kepada soal selanjutnya. Dari kubus ABCDFGH panjang rusuknya 10 nih. Nah, ditanya jarak titik F ke bidang BEG nih. Jarak titik F ke bidang BEG nih. Nah, sebelumnya kita harus gambar dulu bidang BEG. Nah, kalau kita perhatikan gambar bidang BEG seperti ini. Kita hubungkan garis-garisnya, maka akan terbentuk suatu segitiga. Nah, kalau kita perhatiin, EG ini merupakan diagonal segitiga sama sisi. Nah, yang ditanyakan jarak titik F ke bidang ini. Maka kita ambil garis perwakilan dari segitiga BEG ini, yaitu BO ini. Maka yang jarak titik F ke bidang BEG ini adalah proyeksinya, yang merupakan jarak terdekat. Karena ini merupakan proyeksi, maka ini tegak lurus. Maka jarak antara titik F ke bidang BEG ini adalah panjang FT. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita perhatiin. Kalau kakak tembuskan ini F ke T ini, terus T ke D, akan merupakan diagonal ruang. Maka F ke T ini, itu kalau kita perhatikan pada soal sebelumnya, ini FT ini pasti sama dengan 1/3 dari diagonal ruangnya, yaitu 1/3 dari FD. Nah, itu sama dengan 1/3 dari diagonal ruang, itu kan pada kubus 10 akar 3. Maka FT itu pasti 10/3 dari akar 3. Nah, ini dia. Tapi, kalau belum paham, kita bisa lihat. Kita perhatikan segitiga BOF ini. Nah, kakak keluar ini. Segitiga BOF. Di mana jarak F ke T ini adalah yang ini tadi. Yang merupakan hasil proyeksinya. Yaitu merupakan jarak terdekat dari perwakilan garisnya. Itu perwakilan garisnya tadi adalah BO. Nah, kalau kita buat, di sini kita untuk mencari panjang FT-nya, kita harus cari dulu nih satu-satu nih. Panjang ketiga sisinya. Nah, pertama kita cari panjang OF. Kalau kita perhatiin panjang OF itu sama dengan setengah dari HF ya. Nah, HF ini kan diagonal sisi. Ini HF ini kan sama dengan 10 akar 2. Berarti OF ini pasti 5 setengahnya. 5 akar 2. Nah, BF ini kan merupakan sisinya. Berarti ini 10. Nah, sekarang kita mau cari panjang BO nih. Kita bisa menggunakan rumus Pitagoras. Atau kita buat, perhatikan garis BEG nih, segitiga BEG. Nah, kakak keluarkan nih segitiga BEG-nya. Dimana BO ini, panjang BO ini kita tarik dari titik B tadi. Nah, sekarang kita perhatiin. BE ini kan diagonal sisi. BE ini merupakan diagonal sisi. Berarti ini 10 akar 2. BG juga pada bidang BCFG, diagonal sisi juga. Berarti ini 10 akar 2. EG juga 10 akar 2. Nah, karena ini merupakan segitiga sama sisi, maka jarak BKO ini akan membagi 2
EG sama panjang nih. Berarti setengahnya nih. Berarti karena EG 10 akar 2 berarti ini 5 akar 2. Ini juga 5 akar 2. Nah, ini merupakan siku-sikunya ya. Maka kita bisa mencari panjang BO nih. Oke, kita cari nih panjang BO. Kalau di sini kakak menggunakan rumus praktisnya ya, atau untuk membuktikannya silakan buktikan dengan Pitagoras. Sama nih. Berarti kalau di sini 5 akar 2, berarti ini kakak ubah dulu, harus sama bilangan pokoknya. Bilangan pokoknya di sini kan 10. Berarti 10 itu 5 kali 2 kali akar 2. Nah, 2-nya ini kakak buat dalam bentuk akar. Itu 5 akar 4 kali akar 2. Maka ini 5 akar 8 nih. Nah, ini 5 akar 8. BE. EO 5 akar 2. Maka BO itu pasti 5. Akar. Karena ini sisi miring berarti kita kurangi nih. 8 kurang 2. Sisi tegaknya. Berarti 5 akar 6. Maka panjang B ke O juga 5 akar 6. Ini 5 akar 6. Maka kita bisa mencari nih panjang FT dengan menggunakan Pitagoras atau rumus dari aturan luas segitiga. Berarti itu kakak buat luas segitiga setengah alasnya OF, tingginya BF. Itu sama dengan BF ya. Setengah alasnya BO, tingginya FT. Nah, setengahnya ini kakak coret nih. OF itu 5 akar 2 kali BF itu 10. BO itu sama dengan 5 akar 6 kali panjang FT. Nah, 5-nya kakak coret nih. Maka FT kita dapat dari 10 akar 2 dibagi akar 6. Akar 6 itu kan akar 2 kali 3. Berarti kakak coret nih. Sini akar 3. Maka FT itu 10 per akar 3. Kakak rasionalin nih. Akar 3 kali akar 3. Maka FT itu sama dengan 10 per 3 akar 3. Nah, kita bisa menggunakan rumus praktisnya atau bisa kita buktikan juga supaya lebih paham. Diketahui kubus ABCDEFGH panjang rusuknya akar 3 nih. Berarti panjang AB akar 3. BC juga akar 3. CG juga akar 3. Titik Q berada pada AD. Sehingga AQ sama dengan 1 cm. Berarti AD, titik Q di sini. Maka panjang AQ itu sama dengan 1 cm. Nah, yang ditanya jarak titik A ke bidang QBF. Berarti kita gambar dulu nih bidang QBF. Kita hubungkan garis QBF ini. Sehingga terbentuk suatu segitiga. Nah, yang ditanyakan jarak titik A ke bidang QBF ini. Maka kita proyeksikan A ke QBF ini. Dimana garis perwakilannya kita ambil adalah BQ nih. Karena garis BQ ini yang membuat proyeksinya tegak lurus atau jarak terdekatnya. Nah, kita namakan ini panjang AT. Maka jarak titik A ke bidang QBF itu sama dengan panjang AT. Nah, sekarang kita mau cari panjang AT nih. Kita perhatikan segitiga BAQ. Nah, BAQ ini merupakan segitiga siku-siku nih. Nah, keluarkan nih. Berarti AQ tadi kan 1. AB akar 3. Nah, kita mau cari panjang BQ nih. Nah, yang ditanyakan ini. Proyeksinya tadi panjang AT. Berarti AQ ini, BQ, kita bisa mencari dengan rumus Pitagoras. Atau kakak gunakan rumus praktis. Asal bilangan pokoknya sama nih. Berarti 1 itu kan sama dengan akar 1. Maka bilangan pokoknya di sini 1. Ini akar 3 sama dengan 1 kali akar 3. Maka BQ pasti 1 kali akar. Lihat, BQ kan sisi miring. Berarti kita jumlahin. 1 tambah 3. Berarti akar 4.
itu sama dengan 1 kali 2. Akar 4 kan 2, berarti BQ adalah 2. Nah, untuk mencari panjang AT, kita bisa menggunakan aturan luas segitiga nih. Berarti ini sama dengan setengah kali alasnya AB, tingginya pasti AQ. Itu sama dengan setengah alasnya BQ, maka tingginya AT. Nah, paham ya? Maka ini nilainya sama. Maka kini kita coret. AB itu sama dengan akar 3. 1 kali akar 3. AB itu akar 3. AQ itu 1. Sama dengan BQ itu 2. Kali AT. Berarti akar 3 dikali 1 berarti akar 3. AT sama dengan akar 3 dibagi 2. Maka panjang AT itu sama dengan setengah akar 3 nih. Paham ya? Maka kita lihat soal selanjutnya. Nah, soal terakhir nih, diketahui kubus ABCDEFGH panjang rusuknya 2 cm nih. Berarti di sini 2, di sini 2, di sini juga 2. Ditanya jarak antara titik A ke bidang BDE nih. Berarti kakak buat dulu nih gambarnya. Bidang BDE adalah yang ini. B ke D. Kita hubungkan dulu bidang BDE-nya. Nah, ini dan ini. Nah, ini kan nggak nampak nih. Boleh kita putar nih kubusnya dulu supaya nampak nih. Nah, kalau kakak putar, berarti kita buat kubusnya di mana di sini kita putar kubusnya, kita buat di sini titik A. Nah, kalau di sini titik A, kita sesuaikan dengan kelilingnya. Kita tentukan dulu sudut-sudutnya. Berarti sini B, di sini C, di sini D. Nah, kalau ini E, ini F, ini G, ini H, supaya biar bisa nampak. Nah, kalau kita gambar bidang BDE-nya adalah kita hubungkan B, D, dan E. Nah, kalau kita lihat kan seperti ini. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa bidang BDE ini merupakan segitiga sama sisi nih. Nah, dari sini ditanya jarak titik A ke bidang BDE. Maka kita ambil garis perwakilan pada segitiga BDE ini, yaitu garis perwakilan dari titik E. Nah, kita misalkan di sini titiknya adalah O. Nah, yang dinamakan jarak titik A ke bidang BDE ini adalah kita tarik dari titik A. Kita proyeksikan kepada garis perwakilannya tadi, yaitu garis EO. Nah, inilah titik proyeksi, jarak titik proyeksi inilah merupakan jarak terdekatnya. Nah, kalau proyeksi itu kan tegak lurus. Maka kita namakan titiknya di sini, titik proyeksinya adalah titik T. Maka jarak terdekatnya ini adalah AT terhadap bidang BDE. Maka jarak antara titik A ke bidang BDE itu adalah sama dengan panjang AT nih. Nah, sekarang kalau kita lihat panjang AT ini, kalau kakak terusin, ini pasti sama dengan diagonal ruang. Bagian dari diagonal ruang. Maka kalau kita ingat tadi video sebelumnya, maka AT ini pasti jarak terdekatnya itu sepertiga dari AG, yaitu diagonal ruang. Nah, AG-nya ini kan sama dengan AT. AG ini kan merupakan diagonal ruang. Maka sepertiga dari, kalau diagonal ruang, panjang rusuknya kita kali akar 3. Nah, panjang rusuknya tadi kan 2. Berarti AG 2 akar 3. Maka panjang AT itu sama dengan 2/3 akar 3. Nah, ini merupakan cara praktisnya. Atau untuk lebih pahamnya, kakak buat nih. Kita boleh menggunakan cara teoremanya. Nah, kakak buat nih. Kita misalkan segitiga AEO. Nah, segitiga AEO ini merupakan segitiga siku-siku. Siku-siku di A. Kakak keluarkan nih segitiganya. Nah, inilah merupakan segitiga siku-siku tadi, AEO. Maka kita bisa menentukan panjang ketiga sisinya dulu nih. Maka AE ini kan rusuknya, berarti di sini 2. AO, kalau kakak terusin, ini AO. AO-nya kakak terusin ini. Nah, AO ini kan setengah dari diagonal sisi atau setengah AC.
Nah, diagonal sisi AC itu panjang sisinya kita kali akar 2. Berarti 2 akar 2. Karena panjang sisinya 2 ya. Maka karena setengahnya, maka AO ini setengah dari AC. Berarti kita bagi 2. Maka ini akar 2. Nah, dari sini kita bisa mencari panjang EO nih. Nah, kita lihat panjang EO. Boleh kita menggunakan rumus Pitagoras atau kita gunakan rumus praktisnya. Kalau kakak menggunakan rumus praktis ya. Coba dibuktikan dengan rumus Pitagoras ya. Nah, rumus praktisnya seperti ini. 2 ini sama dengan akar 4. Nah, kalau rumus praktisnya bilangan pokoknya harus sama dulu nih. Berarti bilangan pokoknya di sini adalah angka di depannya 1. Nah, angka di depannya ini 1. Maka panjang EO adalah angka di depannya pasti 1. Akar dari, karena sisi miring, maka akarnya kita jumlahin. Berarti 4 tambah 2, yaitu 6. Maka EO ini akar 6. Nah, kita kan mau mencari jarak titik A ke bidang BDE atau panjang AT ini. Maka kita bisa menggunakan aturan luas segitiga nih. Kalau kakak buat aturan luas segitiganya seperti ini. Setengah dikali alasnya AO, tingginya AE. Itu sama dengan setengah kali kalau alasnya EO, maka tingginya pasti AT. Nah, ini kakak coret nih. AO itu akar 2. Karena 1 akar 2 itu akar 2 ya. Akar 2. AE itu 2. Maka EO itu akar 6 kali AT. Nah, AT sama dengan akar 2 dikali 2 itu 2 akar 2 dibagi dengan akar 6. Nah, ini kakak coret nih. Karena akar 6 itu akar 2 kali 3. Maka sisanya di sini akar 3. Maka AT kita dapat 2 per akar 3. Nah, kakak rasionalkan nih. Akar 3, akar 3. Maka kakak buat di sini. AT itu sama dengan, kalau kakak rasionalkan berarti akar 3 kali akar 3. Berarti 3. 2 per 3 akar 3. Nah, ini pembuktiannya. Ini rumus praktisnya. Kira-kira gampang ya.